Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mabrur Harjo. Kali ini saya akan mengerjakan tugas modul 6 bahasa C. Langsung saja kita lihat soalnya. Di sini yang pertama diminta untuk menjalankan contoh program yang 1.1. 1.1 itu ada di sini. Kita langsung salin saja programnya ke Visual Studio. Kita compile, jalankan. Ini hasil keluaran dari programnya. Sini sudah dibuat dari arraynya. Di sini ada 5 dan 2 yang sudah ditentukan untuk indeksnya masing-masing. Jadi hasilnya akan keluar seperti ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal yang berikutnya yaitu masih sama, menjalankan contoh program 1.1, tapi menggunakan dengan integernya yang ada di sini dimintanya. Oke, langsung saja tahan komen dulu, jalankan. Hasilnya masih sama, hanya dengan penulisannya yang berbeda pada integer di arraynya sendiri ini. Oke. Lanjut soal berikutnya. Yang C diminta untuk menjalankan program dan berikan masih sama kayak yang pertama dan kedua, hanya beda di tipe data integernya ini. Oke, langsung saja untuk yang C ini. Compile, jalankan. Nah, hasilnya keluarnya seperti ini. Kenapa yang bawahnya 0? Karena di sini hanya ditulis indeksnya hanya ada 3. Jadi untuk sisa ke bawahnya tidak ada datanya. Maka terbacanya 0. Oke, langsung ke soal D. Untuk soal D diminta untuk lengkapi lalu jalankan program berikut dan berikan penjelasannya. Ini ada programnya, langsung kita lengkapi saja. Ini sudah saya lengkapi dan komen, file, jalankan. Di sini hasilnya keluar seperti ini, sesuai dengan model karakternya yang ada di sini. Sesuai dengan ada 4, jumlah 4 dengan indeks yang sudah ditentukan, merah, kuning, hijau, sudah dipisahkan jadi nyatu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal E. Soal E diminta untuk membandingkan program yang tadi D bila programnya seperti ini untuk yang E. Yang E, dengan komen. Nah, hasilnya masih sama kayak yang tadi, hanya dengan penulisannya yang berbeda. Kalau tadi dengan kurang satu kurawal, tapi dengan indeks masing-masing ditulis satu-satu dari hurufnya. Sedangkan di sini sudah digabung untuk merah langsung, sehingga hasilnya masih sama.
komen lagi. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal F diminta untuk membuat program array 2 dimensi yang merepresentasikan warna pelangi. Ini sudah saya buat programnya. Kita jalankan. Nah, di sini warna pelangi. Jadi warna pelangi merah jika biru itu merah, jika kuning, hijau, biru, nila, ungu. Di sini sudah ditentukan untuk karakternya ada 7. 7 itu jumlah dari ininya. Nah, untuk jumlahnya dihitung dari 0 dan sampai kurang dari 7. Karena jumlah 7 0 sampai 6. Untuk model misalnya seperti ini pada karakternya. Hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Yang G diminta untuk membuat array dimensi yang memperhatikan 100 titik pada garis Y sama dengan 2x-3. Oke, lanjut saja, kita lihat programnya sudah saya buat. Kita compile. Keluarannya akan seperti ini. Nah, di sini. Nah, kita buat karena diminta untuk 100 titik, kita buat ini 100. Ini ada 2 karena untuk menentukan titik X dan Y-nya. Nah, di sini untuk Y-nya sendiri sudah dibuat dimulai dari 0 dan kurang dari 100 agar jumlahnya pas. Nah, di sini hasil yang ini untuk proses titik X-nya. Untuk yang bawahnya untuk Y. Nah, di sini hasilnya akan keluar nanti sini. Itu yang sudah dijalankan tadi ini. Nah, angka di sini maksudnya apabila di sini titik X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 1. Kalau misalnya kita masukkan hasilnya akan sama. Kalau misalnya X-nya 1 berarti kan 2 kali 1 kurang 3 berarti min 1, maka Y sama dengan min 1. Nah, sama. Seperti program itu seperti itu. Oke. Langsung saja ke soal berikutnya, yaitu H. Untuk soal H diminta untuk jalankan semua contoh program dari 2.1 sampai 3.2. Langsung saja kita pertama lihat yang 2.1. 2.1 kita sayangkan saja langsung ke Visual Studio. Kita compile, jalankan. Kita compile lagi, coba. Nah, saya jalankan. Ini hasil keluaran dari programnya seperti ini. Di sini untuk A-nya sendiri sudah ditentukan, yaitu A sama dengan 5 dan H. Di sini ada juga untuk pointer A dan pointer H. Untuk A sama dengan 5 dan A sama dengan segini, ini adalah bilangan heksanya. Karena di sini sudah dimasukkan dengan %X untuk menentukan heksa.
Nah, untuk pointer A nya juga disertakan di sini. Untuk yang bintang pointer A ini tidak, jadi hasilnya akan 5 tetap. Nah, untuk yang H di sini, maka pada bintang pointer A ini dimasukkan dulu nilai data yang alamat lokasi pada pointer A, maka hasil variabel nilai datanya akan ada di variabel H, maka akan sama juga hasilnya di sini dengan H sama dengan 5, sedangkan untuk H-nya ada perbedaan karena ini H. Untuk isi datanya sendiri, nilai datanya sama sini 5 karena dipindahkan dulu ke sini. Oke, langsung ke contoh soal berikutnya 2.2. Untuk 2.2 kita langsung saja compile, jalankan. Sini untuk A1 sama dengan 20 dan A2 sama dengan 20, hasilnya sama. Nah, begitu karena di sini untuk nilainya sendiri sudah ditentukan. Untuk H-nya itu sama dengan 5, sedangkan di sini ada untuk rumusnya seperti ini. Maka nanti untuk hasilnya akan 20 seperti yang ditulis. Nah, ini untuk model yang biasa yang untuk menggunakan dengan pointer. Untuk menggunakan pointer seperti ini model penulisannya ada dengan PTRH, tapi dengan hasilnya juga inputan angkanya yang sama, maka hasilnya juga sama dengan 20, hanya untuk model penulisannya saja yang berbeda. Oke, langsung ke contoh 2.3. Ini contoh 2.3, kita selesaikan saja langsung. Komen, compile, jalankan. Hasilnya akan seperti ini. Untuk passing by value hasilnya seperti ini. Dan untuk reference ada perbedaan pada setelah memanggil fungsi duanya. Untuk passing by value dia berdasarkan value-nya yaitu untuk U sama dengan 1 dan V sama dengan 3, maka hasilnya akan terbaca seperti yang tadi. Nah, seperti ini, U sama dengan 1 dan V sama dengan 3. Untuk di dalam fungsi 1 itu dibuat programnya seperti ini, 0, maka hasilnya akan 0 juga. Nah, setelah itu setelah melalui fungsi 1, maka dia akan sama hasilnya. Nah, hasilnya sama. Yang untuk yang reference berbeda dia. Oke, langsung ke soal berikutnya 2.4. Ini kita langsung salinkan saja, jangan lupa di komennya. Oke, kita 2.4. Compile, jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah untuk hubungan antara pointer dan array. Untuk jumlahnya ada 5, yang sudah ditentukan. Maka hasilnya akan keluarnya seperti ini. Jadi untuk PNF seperti ini, hasilnya akan sama. Meskipun dengan ini adalah untuk hubungan antara pointer dan array, hasilnya tetap sama.
Oke, lanjut ke contoh berikutnya 2.5. Ini kita langsung salibkan. Komen, compile, jalankan. Nah, di sini untuk diminta untuk pertama kan jumlah saudara kandung misalnya 2. Yang pertama umurnya misalnya 21, yang kedua 30. Datanya akan terbaca yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini untuk programnya seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan data umurnya. Jadi data umur yang dimasukkan akan terbaca lagi nanti. Setelah kita masukkan di sini, inputkan data umurnya. Sini menggunakan fungsi ini, malloc ini yang terdapat pada library. Di sini ada library-nya masih ada. Untuk fungsi ini sebagai alokasi memori dinamis. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ke contoh 2.6. Untuk 2. Ini kita langsung saja tekan komen, compile, jalankan. Oh, ada error. Ini kelewat komennya. Kita compile ulang, jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Sini sudah ditentukan ada 5, maka indeksnya juga akan mengikutinya seperti ini. Sesuai dengan yang sudah ditentukan, maka hasil keluarannya akan seperti ini. Oke, lanjut ke contoh berikutnya, yaitu 3.1. Ini contoh problem 31. Langsung saja kita komen, compile, jalankan. Akan keluar data seperti ini dari nama, tahun lahir, sama asal daerahnya sesuai dengan program yang dibuatnya. Ini menggunakan struktur untuk tanggal dibuat di sini, hari, bulan, tahun. Untuk biodata isinya itu untuk nama menggunakan karakter, lalu tanggal lahir, abstrak, dan karakter untuk asal juga dibuat karakternya 20 untuk nama dan asal juga 20. Dan jika di print nanti hasilnya akan seperti yang tadi, akan keluar seperti ini. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya 3.2. Langsung saja komen dulu, compile, jalankan. Nah, di sini sudah saya buat menggunakan nama sendiri dari tanggal, bulan, tahun, dan tempat. Di sini menggunakan
pointer sebagai anggota dari struktur. Nah, untuk nama merupakan karakter, hari integer, tipe datanya, asal juga karakter. Nah, untuk hari, bulan, tahun sudah ditentukan di sini, tanggalnya 21 bulan 6 tahun 93. Nah, di sini isi dari pointer pribadi, di sini pointer pribadi sih sudah ditulis nama, hari, bulan, tahun. Nanti dia akan manggil langsung dari yang sudah ditentukan di atas. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu soal terakhir sih, untuk diminta untuk membuat sebuah sistem pendataan nilai mahasiswa menggunakan karakter yang terdiri dari nomor, name, nama mahasiswa, dan nilai maksimum untuk 10 mahasiswa saja. Nah, sini sudah saya buat. Compile, jalankan. Nah, di sini misalnya ada 2 mahasiswanya. Nah, pertama name-nya isi misalnya 1245. Namanya misalnya nama saya sendiri, Fitra. Nah, nilai di sini dibuat untuk ABCD. Saya di sini dia nilainya B. Untuk yang kedua misalnya 2456 ini ya, namanya misalnya Selamat, nilainya dia A. Nah, maka saya akan kalau seperti ini, dua data mahasiswa tadi masukkan dengan name sekian dan nama ini dengan nilai yang tadi sudah diinputkan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.